Pihak lain tidak hanya tidak menjawab, tetapi juga menghina Ryu. Qin Chen bahkan tidak repot-repot mengatakan setengah kata omong kosong. Dia harus mengatakannya ketika dia sedang dalam mood. Bagaimana dia bisa dalam mood untuk berunding dengan orang lain saat ini? Karena dia berani memarahi Ryu, maka dia akan membunuhnya. Wan Jianhe langsung dilepaskan oleh Qin Chen. Pada saat yang sama, sumber waktu juga didesak oleh Qin Chen. Qin Chen bahkan tidak berpikir untuk menjaga tangannya. Sementara sumber waktu didesak, Hong Huang Zulong dan Sue Shengzu di dunia kekacauan juga berteriak. Nak Qin Chen, biarkan aku keluar dan membunuh orang ini. Tuanku, biarkan bawahanmu membunuh untukmu. Ucap Hong Huang Zulong dan Sue Shengzu berteriak dengan panik. Di mata orang lain, itu adalah lelaki tua dari orang kuat tingkat Tianzun. Di mata leluhur Hong Huang dan leluhur suci Sungai Darah, itu adalah sepotong besar lemak. Siapapun yang memakannya dapat memulihkan lebih banyak kekuatan. Hati Qin Chen tergerak setelah mendengar keduanya berteriak, dan segera membuka celah di dunia kekacauan. Karena leluhur Hong Huang dan leluhur suci Sungai Darah ingin bertarung, Qin Chen secara alami tidak akan kecewa dengan mereka. Bagaimanapun, selain Jisinyi yang dia bawa, tidak ada orang kuat lainnya di sini, dan tidak perlu khawatir tentang leluhur Hong Huang dan leluhur Sein Sungai Darah terungkap. Tentu saja, Qin Chen tidak melepaskan keduanya secara langsung, tetapi hanya membuka lubang di dunia kekacauan. Satu dengan energi naga kuno, yang lain dengan kekuatan darah mengerikan, mengalir keluar dari tubuh Qin Chen dalam sekejap. Samar-samar terlihat bahwa naga yang mengaum dan lautan darah yang luas menyapu, bahkan melebihi kecepatan tampilan Wan Jianhe Qin Chen, dan memimpin untuk menerkam lelaki tua Tianzun keluarga Ji ini. Kekosongan di sekitarnya telah dibatasi oleh aturan ruang Qin Chen, ditambah dengan sumber waktu, dan jalan dunia ini tiba-tiba mengeras sesaat. Ekspresi lelaki tua itu terkejut, dan wajahnya langsung menunjukkan kengerian, dan dia buru-buru mendesak pisau panjang di tangannya untuk menebas Qin Chen dan melawannya. Hanya saja tidak menunggu dia untuk menyerang. Energi naga kuno dan energi darah telah tiba, dan segera menyelimutinya. Kecepatannya sangat cepat sehingga membuat orang terlambat bereaksi. Hantu macam apa ini? Seketika, rasa takut yang kuat muncul di hati lelaki tua itu. Apa yang membuatnya merasa lebih ketakutan adalah saat kedua kekuatan ini datang, di dalam tubuhnya kekuatan garis keturunan klan bergetar hebat, dan benar-benar ditekan, tidak bisa memotivasi dan bergerak sama sekali. Kekuatan keluarga Ji kuno adalah kekuatan yang sangat menakutkan bagi kekuatan manusia lainnya. Tetapi untuk Hong Huang Zulong dan Sue Shengzu, itu tidak lain adalah kekuatan yang diturunkan dari makhluk kacau di zaman kuno mereka. Pada kekuatan kekacauan, mereka adalah leluhur yang sebenarnya. Oleh karena itu, ketika kekuatan Hong Huang Zulong dan Sue Shengzu langsung menyelimuti lelaki tua keluarga Ji, semuanya berakhir. Lelaki tua dari keluarga Ji berteriak, kekuatan keluarga Ji kuno di tubuhnya ditelan seketika, dan pada saat ini, Wan Jianhe yang ditampilkan Qin Chen akhirnya menyelimuti pihak lain. Sungai Jianhe yang luas seperti lautan luas, langsung membungkus lelaki tua keluarga Ji dan mencekiknya berkeping-keping. Seorang Tianzun jatuh begitu mudah. Energi darah yang mengepul ditelan oleh leluhur suci Sungai Darah, dan kekuatan jalan besar, kekuatan aturan, dan bahkan kekuatan jiwa di tubuhnya ditelan oleh leluhur Hong Huang Zulong. Hehe, kembalikan sesuatu ke bocah iblis itu untuk mencicipi yang segar. Kata Hong Huang Zulong tertawa, dan kemudian dengan keras, Ki Naga dan Ki Darah itu langsung menghilang. Di samping, Jisinyi benar-benar tercengang, sosoknya bergetar, dan ketakutan tak berujung terungkap di matanya. Bagaimana kakek dari keluarga Jinya, seorang Tianzun yang kuat, meninggal. Saat ini, ketakutan di hati Jisinyi tak terlukiskan. Meskipun Qin Chen membunuh Kuang Lei Tianzun sebelumnya, dia juga mengalami pertempuran hebat sebelum dia membunuh Master Sekte Dewa Petir. Sejauh yang dipahami Jisinyi, keluarga Ji tua di depannya sama sekali tidak berada di bawah Master Sekte Dewa Petir. Dia adalah orang kuat generasi tua dari keluarga Ji mereka, tetapi dia hanya memiliki beberapa tahun hidup dan duduk di sini sampai mati. Tetapi dia tidak menyangka bahwa kakek yang diharapkannya bahkan tidak dapat menahan nafas dan langsung jatuh di tempat. Selain itu, ketika Qin Chen menembak sebelumnya, dia juga menampilkan aura mengerikan tertentu, yang secara langsung menekan jiwanya. Dalam aura itu,
Ji Xinyi bahkan mendengar suara samar-samar. Pada saat ini, Ji Xinyi menatap tatapan Qin Chen seolah-olah melihat iblis, penuh ketakutan yang tak ada habisnya. "Huff, jangan berpikir untuk melarikan diri. Hari ini, jika kamu tidak dapat menemukan Ruyu dan Wuxu, aku dapat menjamin bahwa kematianmu benar-benar menyedihkan yang bahkan tidak dapat kamu bayangkan." Kata Qin Chen mendengus dingin pada Ji Xinyi, mengguncang sosoknya dalam sekejap, dan dia bergegas ke kedalaman gunung penjara. Kali ini, tidak ada yang datang untuk menghentikan Qin Chen. Qin Chen berkedip dan melihat prasasti batu di tepi gunung. Di prasasti batu tertulis dua kata, Gunung Penjara. Keduanya mengeluarkan nafas dingin, membuat Qin Chen merasa tidak nyaman untuk sementara waktu. Apakah Ruyu dan Wuxu di penjara di tempat ini? Gumam Qin Chen merasa dingin di hatinya, dan membanting prasasti gunung penjara dengan telapak tangannya. Dengan keras, dia meledakkan prasasti gunung penjara, dan kemudian membawa Ji Xinyi tanpa ampun dilempar ke tanah. Tubuh halus Ji Xinyi menabrak kerikil yang rusak dari prasasti gunung penjara, dan tiba-tiba ada rasa sakit yang luar biasa, dan darah bahkan pecah di banyak tempat. Pada saat ini, kulit putih Ji Xinyi yang terbuka lebih banyak, dan musim semi yang menggoda menjulang, memberi orang konflik visual yang lebih kuat di gunung penjara yang gelap dan dingin ini. Tapi Qin Chen bahkan tidak memiliki mood untuk melihatnya. Dia hanya berkata dengan dingin, "Ji Xinyi, katakan padaku, di mana Ruyu dan Wuxu di penjara. Aku memberimu waktu 3 napas, jika kamu tidak memberitahuku, maka aku akan meledakkan tubuh fisikmu, menarik jiwamu keluar, membakar siang dan malam, dan menderita rasa sakit yang tak berkesudahan." Kata Qin Chen dengan sungguh-sungguh. "Aku katakan, aku akan katakan." Ucap Ji Xinyi tidak memiliki keberanian untuk berdebat dengan Qin Chen saat ini, dan dia berkata lagi dengan ngeri, "Ada banyak batasan di gunung penjara. Aku tahu bagaimana untuk pergi. Aku akan membawamu ke tempat Ji Ruyu dan Ji Wuxu berada." Ucap Ji Xinyi dengan ketakutan. "Sangat bagus." Kata Qin Chen mengambil Ji Xinyi, dan segera dipimpin oleh Ji Xinyi pergi menuju ke kedalaman gunung penjara. Dan begitu dia memasuki gunung penjara, Qin Chen merasa bahwa tempat itu menjadi semakin suram, dan bahkan jiwa Qin Chen merasakan angin dingin bersiul. Tidak hanya itu, tetapi ada juga aura yang tidak dapat diceritakan oleh Qin Chen, dan aura belang-belang dan berantakan memotong indera spiritualnya, membuatnya merasa tidak nyaman. Beberapa api yang membakar jiwa menyerbu kesadaran spiritualnya dari waktu ke waktu, membuat Qin Chen merasa bahwa jika dia tinggal di sini untuk waktu yang lama, lautan jiwanya pasti akan rusak. Parah. Kesadaran ilahi Qin Chen menyapu gunung penjara, dan dia segera merasakan banyak larangan di gunung penjara. Larangan tersebut ada yang bersifat eksplisit, ada yang tersembunyi, dan ada yang merupakan larangan yang tersembunyi secara alamiah. Dan larangan ini sangat kuat, bahkan dengan basis perbaikan larangan Qin Chen, butuh banyak waktu untuk memecahkannya. Tetapi di bawah kepemimpinan Ji Xinyi, Qin Chen masuk lebih jauh, dan segera sampai di tempat yang dingin. Di sini, ini adalah tempat seperti penjara. Indera spiritual Qin Chen melihat ada mayat, dan beberapa tulang terkubur di sini. Larangan di ruang bawah tanah ini relatif sederhana, tetapi semua orang yang ditahan di sini hanya dapat menahan api yin yang mengerikan di sini, menahan aura belang dingin, dan tidak memiliki kekuatan untuk melanggar larangan tersebut. Wajah Qin Chen membiru, dan hatinya sangat dingin. Keluarga Ji ini dikenal sebagai keluarga kuno, tetapi melakukan semua hal buruk di belakangnya, karena pada mayat-mayat ini, Qin Chen jelas merasa bahwa beberapa orang sama sekali bukan dari keluarga Ji, tetapi jelas merupakan ras manusia lainnya, dan bahkan yang kuat dari ras lain. Ini jelas merupakan penjara pribadi keluarga Ji. Memikirkan Ji Ruyu dan Ji Wuxu di penjara di tempat seperti itu, kemarahan Qin Chen menjadi lebih kuat dan tak tertahankan. Tempat di depan adalah tempat Ji Ruyu ditahan. Ucap Ji Xinyi merasakan aura pembunuh di tubuh Qin Chen, dan berkata dengan ketakutan, tergesa-gesa dan hati-hati. "Apakah Ruyu dan Wuxu sama-sama di penjara di sini?" Ucap Qin Chen bertanya dengan dingin. "Tidak, di sini hanya Ji Ruyu." Jawab Ji Xinyi dengan gemetar berkata lagi, "Ini sebenarnya hanya pinggiran gunung penjara. Karena Ji Ruyu akan dikirim ke keluarga Xiao, leluhur dan yang lainnya tidak akan membiarkan Ji Ruyu menderita banyak luka, tetapi hanya ditahan di pinggiran. Sementara Ji Wuxu di penjara di area inti, dan area inti lebih menyakitkan."
Mendengar ini, wajah Qin Chen jelek, dan hatinya menjadi lebih dingin. Ini hanya pinggiran. Seberapa parah rasa sakit yang akan dialami Wuxu? Memikirkan hal ini, Qin Chen tidak bisa membantu tetapi bergegas langsung ke ruang bawah tanah ini. Begitu dia masuk, Qin Chen mendesak kekuatan jiwa untuk menjelajah, dan pada saat yang sama berteriak, "Ruyu, apakah kamu di sini? Ruyu, kamu di mana?" Teriak Qin Chen dengan cepat terbang ke sini, mencari kemana-mana. Untuk menemukan Ruyu sesegera mungkin, Qin Chen tidak peduli bahwa jiwanya dibakar oleh api, dan bahkan melepaskannya dengan lebih tidak hati-hati. Hanya saja dengan penyebaran kekuatan jiwanya, penjara bawah tanah ini kosong dan tidak ada jejak Ruyu sama sekali. Ekspresi Qin Chen tiba-tiba berubah. Dia meraih Ji Xinyi di depannya. Sepasang mata dingin menatap Ji Xinyi, dan dia terus mendekat, bahkan ujung hidungnya akan menyentuh ujung hidung Ji Xinyi. "Kamu berbohong padaku, Ruyu tidak ada di sini sama sekali. Katakan, di mana Ruyu?" Tanya Qin Chen dengan suara yang dalam. "Aku tidak tahu," jawab Ji Xinyi hendak menangis ngeri dan berkata lagi, "Dia seharusnya ditahan di sini. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri, pasti ada di sini." Ucap Ji Xinyi hatinya penuh ketakutan. "Nak Qin Chen, memang tidak ada Ji Ruyu di sini, tapi batasan di dalam sepertinya sudah dilanggar." Saat ini, Hong Huang Zulong berkata melalui sebuah suara. Dia adalah makhluk yang kacau, tapi persepsinya di sini jauh lebih kuat daripada Qin Chen. Sosok Qin Chen berkedip, dan langsung memasuki tempat yang lebih dalam. Benar saja, batasan yang mengarah ke bagian yang lebih dalam dari gunung penjara telah dihancurkan. "Apa yang ada di dalam sini?" ucap Qin Chen berteriak tajam pada Ji Xinyi. "Itu adalah area inti dari gunung penjara, di mana kekuatan api yin paling menakutkan. Disitulah orang yang melakukan kejahatan besar akan dipenjara, dan rasa sakit yang akan mereka tanggung akan lebih kuat. Ji Wuxu dipenjara di area inti ini," ucap Ji Xinyi buru-buru menjawab. Wajah Qin Chen tiba-tiba berubah. Mungkinkah Ruyu telah memasuki tempat yang lebih inti? Itu sangat mungkin, dengan karakter Ruyu, bagaimana mungkin melihat Ji Wuxu menderita sendirian? Qin Chen bergegas langsung ke area inti. Tiba-tiba, kekuatan pembakaran yang mengerikan melekat padanya, dan dia membakar jiwanya. Di area inti, lebih menyakitkan daripada pinggiran. Begitu Ji Xinyi yang sudah terluka datang ke sini, dia menjerit dan berjuang kesakitan. Api yin di sini menyakitinya tidak seperti sebelumnya. "Ruyu, Wuxu," teriak Qin Chen sama sekali tidak memperhatikan Ji Xinyi, hanya berteriak dengan cemas di sini, dan pada saat yang sama, jiwanya terbakar dengan liar meskipun ada api yin. Apa yang membuat hati Qin Chen tenggelam adalah bahwa di dekat area inti ini, dia tiba-tiba tidak menemukan Wuxu dan Ruyu. Qin Chen sangat cemas. Jika Ruyu benar-benar melanggar batasan dan memasuki area inti, menurut kebenaran, mereka akan melarikan diri. Tentu saja, dengan sarana keluarga Ji, mereka tidak dapat melarikan diri sama sekali, tetapi meskipun mereka tidak dapat melarikan diri, mereka juga tidak akan pergi jauh. Bagaimana mungkin mereka tidak berada di dekatnya? Tapi ketika Qin Chen cemas, mencari Ruyu dan Wuxu yang menghilang. Di aula utama keluarga Ji, Shen Gong Tianzun sendirian memblokir serangan banyak orang kuat di keluarga Ji, mengejutkan semua orang yang hadir. Tepat ketika Ji Tianyao dan yang lainnya sangat marah. Tiba-tiba, di belakang rumah keluarga Ji, di mana gunung penjara berada, jatuhnya lelaki tua Tianzun dari keluarga Ji langsung memicu runtuhnya jalan, dan gerakan yang kuat melewati lokasi gunung penjara. "Tidak, ini adalah Ji Xin," gumam Ji Tianyao, matanya menunjukkan kemarahan. Ji Tianyao benar-benar menjadi gila. Di tubuhnya, kekuatan klan kuno melonjak, langsung membakar kekuatan Tianzun puncak, dan bertarung bersama. Di belakangnya, Tianzun lainnya dari keluarga Ji juga menjadi gila, dan mereka semua naik ke langit. Dan pada saat Ji Tianyao menembak, di antara kerumunan, penguasa istana Dewa Bintang dan penguasa Gunung Dayu saling memandang, dan mata mereka menunjukkan sentuhan tekad. "Leluhur Ji Tianyao, sebagai kekuatan Teran, kami akan menegakkan keadilan. Kami tidak mengizinkan Tian Gong menggertak keluarga Ji. Kami akan datang untuk membantu Anda." Dengan teriakan keras dari penguasa istana Dewa Bintang. Di antara kerumunan, penguasa istana Dewa Bintang dan penguasa Gunung Dayu,
dua kekuatan besar Tianzun, tiba-tiba melancarkan serangan yang kuat untuk membunuh Shen Gong Tianzun. Pada saat ini, di seluruh rumah keluarga Ji, dua aura menakutkan melonjak ke langit, seperti dua samudra luas, langsung menenggelamkan semua yang ada di depan mereka. Ada banyak orang kuat dari kekuatan Teran, yang matanya penuh ketakutan dan kengerian. Di bawah pandangan penuh publik, semua orang melihat penguasa Istana Dewa Bintang langsung berubah menjadi bintang raksasa. Di tubuhnya, bintang-bintang bersinar terang, dan di matanya, tampak ada bintang-bintang besar yang hancur, jatuh, dan naik ke langit. Di sisi lain, penguasa Gunung Dayu juga ganas, dan pola gunung muncul di tubuhnya. Pada saat ini, penguasa Gunung Dayu tampaknya telah berubah menjadi gunung suci kuno, berdiri di atas alam semesta. Kedua orang ini, masing-masing leluhur dari kekuatan Tianzun teratas di alam semesta, dan sosok dari tingkat Tianzun puncak, telah terkenal selama bertahun-tahun, dan mereka semua menembak bersama. Adegan seperti itu mengejutkan semua orang yang hadir. Banyak orang terkejut dan tidak dapat membayangkan bahwa hari ini, itu adalah keluhan pribadi antara Tian Gong dan keluarga Ji. Shen Gong Tianzun memblokir Ji Tianyao dan yang lainnya, dan itu dilakukan karena wakil Hallmaster Qin Chen adalah putra Tian Gong. Tapi bagaimana dengan penguasa Istana Dewa Bintang dan penguasa Gunung Dayu? Keduanya adalah kekuatan teratas umat manusia. Mereka tidak pernah mendengar berapa banyak keluhan pribadi terhadap Tian Gong, tetapi sekarang mereka mengambil inisiatif untuk menyerang, mengatakan bahwa mereka ingin menegakkan keadilan bagi keluarga Ji. Setiap orang yang bisa hadir adalah yang terkuat dari kekuatan teratas dari berbagai ras manusia. Bagaimana mungkin mereka tidak memahami tujuan dari penguasa Istana Dewa Bintang dan Dayu Sensan? Mereka jelas ingin mengambil kesempatan untuk membunuh Shen Gong Tianzun dalam hal ini. Apa mungkin yang dikatakan Qin Chen sebelumnya itu benar? Istana Dewa Bintang dan Dayu Sensan telah diam-diam menargetkan putra Tian Gong dan orang kuat selama bertahun-tahun. Begitu pikiran ini keluar, banyak orang menghirup udara dingin, merasakan keterkejutan yang tak ada habisnya di hati mereka. Mungkin, itu benar. Kalau tidak, bagaimana mungkin penguasa Istana Dewa Bintang dan Gunung Dayu bertindak atas Shen Gong Tianzun, hanya karena Qin Chen membunuh dua Tianjiao dari dua kekuatan sebelumnya. Ini tidak cukup. Konfrontasi antara kekuatan besar tidak dapat dijelaskan dengan jelas dalam beberapa kata, dan itu pasti melibatkan banyak hal yang mengakar. Adapun apa yang keduanya katakan untuk menegakkan keadilan bagi keluarga Ji, itu hanya alasan murni. Untuk sementara, semua jenis pemikiran melonjak di benak banyak orang kuat, dan bahkan keluarga Xiao, keluarga Ye dan keluarga Jiang dari klan kuno tercengang. Meskipun semua orang tidak mengerti alasan mengapa penguasa Istana Dewa Bintang dan Gunung Dayu bergerak, semua orang tahu bahwa begitu Shen Gong Tianzun meninggal, umat manusia pasti akan menyebabkan kekacauan besar. Shen Gong Tianzun, sebagai penguasa Tian Gong, mengendalikan harta dan peralatan dari berbagai ras dan kekuatan utama ras manusia. Dan ketika hati semua orang ketakutan, terkejut, dan gemetar, penguasa Istana Dewa Bintang dan penguasa Gunung Dayu telah bergegas ke langit dan bersatu dengan leluhur Ji Tianyao. Aura yang luas melonjak ke langit, dan langsung meledak menuju Shen Gong Tianzun. Pada saat ini, langit dan bumi menjadi redup, dan kekuatan yang tak terkatakan tersapu, dan langsung menyelimuti Shen Gong Tianzun. Tuan Istana Dewa Bintang, Tuan Gunung Dayu, kamu sangat berani mengambil tindakan terhadap kursi ini. Ucap Shen Gong Tianzun yang ekspresi selalu tenang akhirnya berubah pada saat ini, dan dia meraung, dan 6 harta Tianzun teratas di tangannya menari bersama. Pertahanan harta karun Tianzun yang menakutkan terbentuk di depannya. Aura yang menakuti langit bergema, dan seluruh dunia meraung. Di bawah, aula keluarga Ji benar-benar hancur. Dalam 1000 mil, bumi runtuh, seolah-olah akhir zaman akan tiba. Jika bukan karena formasi kekacauan kuno yang menakutkan yang telah didirikan oleh seluruh keluarga Ji, hanya dengan satu pukulan, rumah besar keluarga Ji kuno akan hancur total dan berubah menjadi abu. Beberapa kekuatan mengerikan bertabrakan, dan tubuh Shen Gong Tianzun terus mundur dalam kehampaan. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Dengan setiap langkah mundur, kehampaan diinjak dan meledak, dan kekuatan Tianzun yang terus meledak di sekujur tubuhnya sepertinya meledak di tempat. Namun, yang membuat semua orang terkejut dan ngeri,
6 harta surgawi tingkat atas di depan Shen Gong Tianzun terus beredar. Pada saat yang sama, beberapa harta Tianzun muncul di seluruh tubuhnya, yang menjaga dirinya sendiri dan menahan dampaknya. Ini diblokir, semua orang tercengang, dan mata mereka hampir meledak. Saat ini, ada hampir 10 harta Tianzun yang ditangguhkan di depan Shen Gong Tianzun, yang masing-masing dapat disebut sebagai harta Tianzun tingkat atas. Di antara mereka, bahkan ada harta puncak Tianzun yang memancarkan aura tak berujung. Sebelumnya, harta Tianzun inilah yang menahan pukulan dari 3 penguasa kuat Istana Dewa Bintang. Mata semua orang berputar. Dalam keadaan normal, Shen Gong Tianzun seharusnya jatuh, tetapi dia secara paksa memblokirnya dengan harta Tianzun. Pada saat ini, bahkan mata Patriark Xiao berkedip, menunjukkan keserakahan. Dia bahkan memiliki keinginan untuk menembak secara langsung. Namun, dia masih menahan diri. Tiangong memiliki status yang luar biasa. Jika Shen Gong Tianzun jatuh, langit pasti akan terguncang, dan jika keluarga Xiao-nya melakukannya, pasti akan menimbulkan masalah besar. Penguasa Istana Dewa Bintang dan penguasa Gunung Dayu melihat bahwa mereka mendapat pukulan tiba-tiba, dan mereka gagal membunuh Shen Gong Tianzun. Ekspresi mereka tiba-tiba berubah sedikit. Shen Gong Tianzun ini lebih menakutkan dan sulit dari yang dia kira. Keduanya saling memandang, mata mereka berkedip. Hahaha, leluhur Ji, Shen Gong Tianzun berani dan sembrono, dan biarkan mereka yang kuat di Tiangong membunuh murid keluarga Ji Anda. Tindakan ini telah melanggar kesepakatan kekuatan besar dalam umat manusia kita. Istana Dewa Bintang saya adalah kekuatan ras manusia teratas, dan harus memimpin keadilan untuk membunuhnya. Ucap penguasa Istana Dewa Bintang berteriak dan meraung. Bintang muncul di tangannya seketika. Setiap bintang dipadatkan secara ekstrim, seolah-olah bisa meledakkan langit. Bintang-bintang berputar hingga 360, menunjukkan seni seluruh dunia. 360 bintang ini berputar dan berubah menjadi sangkar, langsung menutup langit dan bumi, menekan Shen Gong Tianzun.